Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Magda. Ya, selamat pagi Kak Sam. Ya, Semuanya selamat pagi. ya, puji Tuhan kita kembali bertemu di dalam ibadah kelas Sion dan kelas Kanaan. Ya, betul sekali Kak. Ya, dan pagi hari ini kita akan memulainya di dalam kita menyemuji dan menyembah Tuhan. Ya. Setuju Kak? Setuju sekali Kak. Ya. Kita rindu berjumpa dengan Bapak kita, Bapak yang mengasihi kita ya Kak Sam. Sampai Amin. hari ini di penghujung dari bulan Oktober loh Kak Sam. Oktober, iya. betul. Sempurna sekali kasih Tuhan. Ya. Yeah. Dan pemeliharaan Bapa akan senantiasa ada di dalam hidup kita Iya. sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapa ku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan setia Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sehingga sampai saat ini kami boleh ada, dan saat ini kami bersama-sama datang sujud di hadapan Tuhan karena kami tahu bahwa
Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai rasa ucapan syukur kami, pada pagi hari ini kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih juga kami juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia lahir untuk kita, Ya, Dia mati untuk kita, dan yang paling terbaik itu adalah Dia bangkit untuk kita. Betul, Kak. Ya, itulah Tuhan Yesus kita yang kita sembah, yang kita tinggikan. Dia lahir untuk kami. Ya, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus kita akan berfirman bagi kita. Iya, Kak. Sementara kita mau dengar firman Tuhan. Iya, siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, sebab Kau besar. Tuhan Allah yang besar, yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Bapa di surga, memang tiada Allah yang seperti Engkau. Memang tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan setiap saat di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, apa yang telah Tuhan persiapkan di dalam hati dan pikiran kami, untuk saat ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu, suara-Mu ya Tuhan, firman-Mu. Melalui pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan, akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu Tuhan mau senantiasa berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menasihati kami, dan menuntun jalan hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami dilayani oleh Kak Ricci, yang akan menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan juga pimpin dalam pelayanannya Kak Ricci, sehingga setiap firman-Nya disampaikan kepada kami semua boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami serahkan pendengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat jumpa kembali di akhir bulan Oktober bersama Kak Ricci. Adik-adik, kan kita sudah sebulan ini mempelajari soal Raja Daud ya. Nah, Raja Daud ini seperti adik-adik dan kakak tahu bahwa dia adalah seorang raja ya. Raja itu pasti punya kekuasaan atas kerajaannya dong. Masa raja kekuasaannya atas rumahnya doang? Enggak dong, pasti kan seluruh negerinya yang dia pimpin adalah di bawah kekuasaannya dia. Nah, Raja Daud ini sebagai raja juga tentunya punya kerjaan sehari-hari. Ya kayak kita gini, punya aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang mungkin sudah terjadwal dengan baik gitu ya. Kayak kamu bangun pagi jam berapa, walaupun sekolah mungkin masih online, tapi tetap harus ada jam-jam yang kamu penuhin. Bangun paginya jam berapa, sarapannya udah harus beres jam berapa, udah harus buka laptop jam berapa gitu kan. Terus ngikutin sekolah online, dapat PR,
Mungkin ada yang ngeles juga secara online, makan siang dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kamu juga sudah punya jadwal khusus buat ngegame. Ya, anak-anak zaman sekarang udah pasti ngegame, kakak juga ngegame loh. Kakak mainnya PS5 sih. Ya, jadi banyak banget kerjaan kita sehari-hari. Tapi kerjaan kita kan nggak cuma di situ ya. Nggak cuma sekolah, nggak cuma main. Kita juga punya pergaulan, kita punya mungkin harus menabung, harus punya impian masa depan, cita-cita pengen sekolah di mana, kuliah di mana gitu kan. Banyak banget tantangan yang kita hadapin. Pergaulan pun juga nggak mulus-mulus banget. Kadang ada berantemnya, kadang ada salah pahamnya, kadang ada yang curhatin, ada yang ghosting dan lain sebagainya kan, ya kan? Nah sama, Raja Daud juga begitu adik-adik. Dia tuh punya tugas-tugas kerajaan. Misalnya meeting dengan pejabat-pejabat kerajaan, ya kan? Setahun ke depan mau ngapain nih Raja Daud? Apa sih yang mau dibangun? Temboknya dibenerin, ada yang bolong misalnya. Bagian ternak, bagian yang lain-lain, sandang pangan papan harus diperhatiin supaya rakyatnya sejahtera gitu kan. Terus ibadah-ibadah juga harus diperhatiin semuanya. Banyak tantangan yang dihadapin sama Raja Daud. Dengerin dan kasih solusi untuk curhatan rakyat. Rakyat kan pasti memandang Raja Daud itu sebagai teladan, sebagai mungkin hakim juga ya kan. Kalau ada apa-apa, ada perselisihan nih antara tetangga kanan sama tetangga kiri, rebutan sapi misalnya. Ngadep ke Raja Daud, terus minta, Raja Daud ini gimana dong, kasih solusi dong, biar saya sama tetangga nggak berantem terus, ya kan? Terus selain itu dia juga pasti punya keluarga kan? Adik-adik tahu semua bahwa keluarganya Daud itu keluarga besar, ya kan? Istrinya ada lebih dari 2 dan anak-anaknya juga banyak. Pasti pusing juga tuh, tiap hari yang anak satu ngerengek ini, yang satu ngerengek itu. Untunglah Raja Daud dulu tinggalnya di zaman dulu ya, nggak di zaman sekarang. Yang satu pengen Game Boy Switch, yang satu pengen PS5, yang satu pengen apa gitu kan, pusing lah. Nah, nggak tahu di zaman dulu mainannya apa, kakak nggak tahu juga gitu ya. Terus Raja Daud juga memimpin perang dan lain sebagainya. Banyak banget ya, tadi aja kakak sebutin sampai capek gitu. Nah, kita ini juga gambaran ya, kita tuh gambaran Raja Daud masa kini. Jadi kita juga dihadapkan dengan kekuasaan atas hidup kita. Kita kan mengatur nih, walaupun dibantu sama orang tua ya, dibantu jadwalin ini itu, tapi kita sendiri kan juga ikut berperan dalam menjalani setiap jadwal-jadwal kita. Nah itu yang kakak analogikan atau kakak gambarkan dengan kekuasaan Raja Daud. Nah tapi Raja Daud ini, walaupun dia berkuasa banget ya adik-adik ya, dia bisa ngelakuin apa aja nih, duitnya banyak, mau beli apa bisa, mau jalan-jalan kemana bisa gitu ya. Zaman itu juga nggak ada pandemi, jadi masih bisa jalan-jalan, mau kemana bisa semualah gitu ya. Dia tuh nggak mau jauh dari Tuhan. Itu hebatnya Raja Daud. Dia tetap mau Tuhan ikut memerintah bersama dia. Jadi zaman itu Raja Daud itu sudah menguasai Yerusalem. Nah, dia pindah kerajaannya ke Yerusalem itu sebagai pusat kota pemerintahan bangsa Israel. Nah, dia nggak mau memerintah sendirian. Dia ingat dari masa muda, dia sudah bergaul erat dengan Tuhan. Dia pengen saat dia memerintah Yerusalem, memerintah Israel, dari detik itu sampai selamanya juga bersama Tuhan. Jadi, dia mau bawa tabut Tuhan yang sudah 20 tahun ditahan sama bangsa Filistin untuk kembali ke Yerusalem. Nah niatnya bagus banget nih adik-adik. Dia kepengen Tuhan itu beserta dia setiap waktu. Apapun yang dikerjain Tuhan tuh ikut bareng dia. Walaupun mungkin dia mikir gue bisa sendiri kok. Gue kan pinter, gue kan raja gitu, pengalaman perang gue banyak dan lain sebagainya. Tapi dia tetap ingat bahwa semuanya itu diberikan sama Tuhan. Jadi dia nggak melupakan Tuhan sedikit pun. Kita baca dulu ya di Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tuh, dia ngomong sendiri tuh ke kita, bahwa Raja Daud tuh suka dekat pada Allah. Kita suka nggak adik-adik dekat sama Tuhan? Tuhan itu kan maha semuanya ya, maha pengasih, pengampun, maha tahu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya pertanyaan yang kita tanya nih, kalau main Instagram kan suka tuh ada pertanyaan kan, kita bisa posting di Instagram Story, pertanyaan polling gitu kan. Ada, kita bisa pilih sendiri pertanyaannya apa, terus pilihan jawabannya apa, kita bisa lihat teman-teman kita yang ikutan berapa persen jawab apa, berapa persen jawab apa. Tapi kadang kita nggak bisa dapat benar-benar jawaban yang kita cari, karena mungkin teman-teman kita juga ya terbatas juga pengetahuannya. Kalau kita nanya Tuhan, wah dia maha tahu adik-adik, apa aja dia punya jawabannya. Bahkan sampai masalah yang kita hadapi nih, yang kita nggak bisa cerita ke orang lain, karena mungkin saking malunya ya. Aduh, bego banget sih gue sampai bisa ngelakuin hal seperti ini. Kalau gue ceritain pasti gue diketawain, pasti gue dimarahin, pasti gue dibego-begoin gitu kan. Tapi sama Tuhan enggak. Tuhan enggak menghakimi kita juga. Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Jadi kita bisa curhat apa aja sama Tuhan. Bahkan kalau kita mungkin curhatnya di sosial media, yang ada malah jadi bahan buat gosip, bahan buat julid gitu ya. Kita malah diomongin, kesannya sih temen baik. Nanya, aduh gimana, cerita aja sama gue pasti bisa kasih lu solusi. Ternyata bahan cerita kita itu buat gosip sama kelompok yang lain lagi. Kita udah percaya sama dia nih. Bener ya, lu gak bilang-bilang ya, jangan ya. Ini antara kita berdua aja lo ya, gitu. Ya tenang. Tapi ternyata teman-teman yang lain jadi tahu. Ya kan, kita jadi nyesek, kita jadi kecewa, terus pahit hati gitu. Nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan kasih teman kayak begini? Loh, yang cerita siapa ya kan? Kok nyalainnya Tuhan gitu. Nah, makanya Daud tuh suka banget deket sama Tuhan. Dia bilang, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ya, perlindungannya Tuhan itu sempurna banget, dan Tuhan itu tidak bocor, ya kan? Mau cerita apa aja nggak bakal bocor. Udah bener-bener Tuhan aja yang keep. Cuma Tuhan dan kita yang tahu gitu. Nah, karena dia menaruh tempat perlindungan dan suka dekat pada Allah, maka dia mau bawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Kenapa sih penting banget ya kehadiran Tuhan dalam hidupnya Daud? Oh iya, penting banget adik-adik. Karena yang pertama, bikin dia mampu menjalani hidup. Ya dong, kan Tuhan Allah maha tahu. Jadi kalau nih kita berteman sama A, si A ini kayaknya baik banget sama kita. Kita sering dijajanin, sering diajak-ajak pergi gitu kan. Terus dia juga terbuka banget sama kita. Nah itu belum tentu tulus loh adik-adik. Bisa jadi dia memang itu cara dia untuk mendapatkan informasi dari kita. Nah kita kan nggak tahu, kita kan nggak bisa lihat hati dan pikiran orang. Sementara Tuhan tuh maha tahu. Nah Tuhan tuh melindungi kita dengan sempurna. Bisa tiba-tiba nih dia keceplosan ngomong, kita jadi tahu, wah ternyata orangnya begini, sifatnya nggak bagus nih. Atau tiba-tiba dia ada masalah sama temen yang lain, kita juga bisa lihat, wah ternyata sifatnya begini, untung nggak jadi sama gua gitu. Atau bisa juga Tuhan memberikan informasinya melalui orang tua. Orang tua kan wakil Tuhan di bumi ya, dikasih hikmat. Begitu lihat teman kita yang ini langsung gak suka, langsung bilang ke kita, Dek mendingan jangan dekat-dekat sama dia deh temanannya, pilih yang lain aja. Nah adik-adik kalau dapat teguran seperti itu dari orang tua, jangan cepat-cepat marah ya. Jangan langsung, apa sih mama, apa sih papa, gak tahu aja dia baik sama gue gitu. Wah ngomong sama gue lu sama orang tua ditabok kali. Dia baik kok sama aku gitu ya. Nah kamu jangan terus defensif.
dan membela teman kamu mati-matian, kamu justru harus berpikir, oh kenapa ya kok bisa tiba-tiba mama papa yang tadinya cuek-cuek aja, terus ngomongin si teman ini. Nah itu mungkin pertanda adik-adik dari Tuhan. Ya kan, Tuhan kasih tanda ke kita supaya hati-hati sama ini. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi di ujung kalau kamu terus berteman sama Dia. Itulah hebatnya Tuhan kita adik-adik. Nah, kehadiran Tuhan ini perlu dipersiapkan dengan benar. Ya, kehadiran Tuhan ini berbicara dua hal. Yang pertama, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi seperti Daud tadi, ya, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya, ya, dalam menghadapi tantangan. Dan yang kedua, mengenai ibadah. Nah, ibadah ini juga ada dua hal lagi, ya. Kita bahas nanti ya. Yang pertama dulu, yaitu kita baca di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Ini agak panjang nih adik-adik ya, kakak bacain. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu, nah perhatiin nih adik-adik, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Sampai sini dulu ya adik-adik, garis bawahin yang tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Keretanya baru loh adik-adik ya, bukan kereta sembarangan. Bukan kereta yang bekas pakai, diangkut sapi, masih kotor, berantakan gitu ya. Enggak, ini benar-benar kereta baru. Nah, kita lanjut lagi di ayat 4-nya. Diulangi lagi ya ayat 3-nya ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkat tabut Allah itu dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, ya. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jadi banyak alat musik ya, alat musiknya namanya lucu-lucu ya. Tapi kurang lebih kayak perkusi lah kalau kita mau lihat secara keseluruhan ya. Perkusi kayak apa sih Kak? Kayak yang di umum ya, kebaktian umum itu ada di sebelahnya drum, itu ada set perkusi. Nah, disitulah kamu bisa lihat. Nah, tadi keretanya baru ya, terus diiringin sama siapa? Siapa adik-adik? Uza dan Ahyo ya. Hati-hati, ntar keluar di ulangan. Iya, ulangan. Ya. Uza dan Ahyo ya. Jadi nggak cuma diangkut ke kereta yang bagus, yang baru, tapi juga dikawal. Menurut adik-adik, nyampe nggak ke Yerusalem? Ternyata enggak adik-adik. Ternyata ada musibah di tengah-tengah proses pemindahan tabut itu. Kita baca lagi di 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Baik ya Uza ya. Tergelincir keretanya, tabutnya mau jatuh. Si Uza langsung refleks. Pegangin gitu supaya nggak sampai jatuh. Ayat 7-nya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka di tempat itu disebut orang Peres Uza. Sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya,
bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, kok bisa sih Kak? Kan Uza baik, nggak membiarkan tabutnya jatuh ke tanah Kak. Kenapa dibunuh sama Tuhan? Jadi begini adik-adik. Memang Daud sudah merencanakan dengan matang. Ya, dia berpikir bahwa mindahin tabut Tuhan itu adalah dengan kereta baru, dengan dikawal. Kalau ada apa-apa, lu harus tanggung jawab ya, nggak boleh sampai jatuh ya. Oke, semua yang mengawal tabut juga udah sepakat. Ternyata cara Daud memindahkan tabut itu nggak nanya Tuhan, nggak melihat catatan sejarahnya dia dulu gitu, zaman-zaman dulu gimana sih cara orang tuh bawa tabut Tuhan. Ternyata caranya nggak begitu adik-adik. Yang Tuhan kehendaki nggak seperti itu. Jadi dengan kata lain Daud itu nggak nurut Tuhan, semaunya sendiri. Nah, kita nih sebagai anak-anak Tuhan, ya walaupun sudah predikatnya adalah anak-anak Tuhan, hubungan kita dekat nih sama Tuhan seperti anak dan bapa, tapi kita tetap perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam kita beribadah juga nggak bisa semau-maunya. Walaupun menurut pandangan kita baik nih, Tuhan, tapi kan ini keretanya baru, bagus, ya kan? Terus saya kasih pengawalan gitu, mau jatuh nggak jadi karena dipegangin. Tapi bukan itu maunya Tuhan, gitu adik-adik. Walaupun menurut kita baik, pemikiran kita tuh nggak sama pemikiran Tuhan. Dan akibatnya begini, kalau kita semaunya sendiri. Contoh ya. Kita punya jadwal ya, kayak tadi di awal kakak cerita soal jadwal. Jadwal kita kan sudah rutin nih. Udah dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan hari Minggu rutin. Minggu mungkin kamu ibadah online, ada ya beberapa yang sudah masuk ke umum juga, ikutan ibadah offline gitu kan. Nah kita ini yang punya jadwal, akhirnya jadi kayak autopilot adik-adik. Jadi saking terbiasanya begitu-begitu aja, hari lepas hari gitu-gitu aja yang kita jalanin. Nggak ada hal yang baru, nggak ada hal yang heboh, nggak ada meteor jatuh di perkarangan rumah kamu gitu kan. Itu gitu aja. Jadi akhirnya kita ngerasa, gue nggak usah doa lah. Toh akan berjalan seperti kemarin. Nggak usah doa lah, selama ini juga makan nggak pernah sampai tersedak dan nggak bisa napas. Nggak usah doa lah, selama ini juga walaupun pandemi orang tua masih diberkati, malah bisnisnya naik, malah bisa pamer-pamer di media sosial, beli ini beli itu, ya kan? Nggak usah lah doa lah, terus kita mulai kendor, terus kita mulai coba-coba. Pagi ini bangun nggak usah doa, nggak usah saat teduh. Kita lihat apa yang terjadi gitu. Terus sampai malam, tuh kan nggak terjadi apa-apa. Udahlah, nggak usah doa lagi. Malamnya gitu. Terus besoknya bangun, tuh nggak usah doa, masih bangun gue. Nggak usah doa, ulang tahun gue. Nggak usah doa. Nah, kayak gitu. Itu lama-lama menjauhkan kita dari Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan adik-adik, dipastikan hidupnya nggak enak. Ketemu apa, emosian. Pengennya marah-marah, pengennya banting-banting. Nggak percayaan sama orang. Ngelawan orang tua, maksud hati nggak ngelawan. Tapi begitu orang tua gimana dikit yang mengganggu kita, kesenangan kita nih, misalnya lagi main game. Terus tiba-tiba si mama ngomong, adik-adik, nak, bantuin mama dong nih ngambilin
di atas nih mangkok nggak nyampe, mama kan pendek, lebih pendek dari kamu gitu. Tolong dong. Langsung, apa sih? Ntar dulu. Ntar ah. Terus kembali lagi main game. Jadi mama kita dibentak-bentak gitu adik-adik. Itu tuh salah satu efek atau hasil dari kita jauh dari Tuhan. Ya, kita nggak lagi memiliki hati yang penuh kasih. Karena Tuhan kan adalah kasih adik-adik ya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, hati kita nih, pikiran kita nih akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita mampu mengasihi sesama kita, orang tua kita, adik-adik kita. Semuanya bisa. Walaupun mereka mungkin juga menyakiti kita gitu. Tapi kita tetap bisa mengasihi mereka. Dan bersyukur sama segala keadaan. Kapan sih ini pandemi kelar? Gue kan udah pengen ini, pengen itu. Gue udah pengen nonton, gue udah pengen hangout sama teman-teman. Nggak bisa gitu. Jadi kesel terus bawaannya di rumah. Ya. Terus teman-teman jadi menjauhkan karena kita kesel terus, capek sama kita, dicurhatinnya itu lagi gitu. Ya akhirnya kita nggak punya teman lagi. Udah dijauhin teman, nggak hormat sama orang tua, ya. Pokoknya banyak hal deh yang nggak enak kalau kita jauh dari Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu ya adik-adik ya. Dan Daud itu tadi langsung nanya, jadi cara yang benar tuh gimana Tuhan? Nah, itu yang harus kita ikutin, yang harus kita teladanin dari Daud. Kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar, yang menurut kita ini bisa nih menyukakan hati Tuhan, ternyata enggak. Jangan ngambek, jangan kayak anak kecil. Wah, aku kan sudah kasih yang terbaik Tuhan, aku udah ini, udah itu. Kok nggak diberkatin juga? Udahlah, ngambek lah, nggak mau tahu lah. Gue nggak mau ke gereja lagi lah. Apa sih gereja? Jangan gitu. Kita harus justru nanya sama Tuhan. Loh, salah saya di mana Tuhan? Tolong tunjukin. Gitu. Saya minta ampun, sudah salah. Kita baca di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini salah satunya ya. Ini teguran buat kita. Kalau yang buat Daud, nanti setelah ini ayatnya ya. Persembahan yang sejati itu ibadah kita itu adalah hidup kita ini. Nah sekarang kita mau bergeser dikit ke bagian ibadah nih adik-adik ya. Ibadah online itu lebih sulit daripada offline. Kakak juga ngalamin ya. Kakak tuh punya ruangan studio ya di lantai 2. Di situ juga kakak kalau ibadah online di situ sendiri. Kenapa nggak sama yang lain? Karena yang lain mengganggu. Jadi kakak pengennya sendirian aja. Tapi di situ juga ada lemari gede, isinya banyak mainan. Kalau lagi ibadah online, itu mata udah gatel pengen liatin itu mainan. Kadang-kadang pengen berdiri, terus buka lemarinya, pencet-pencet gitu kan. Karena ada yang bisa nyala. Tutup lagi terus duduk. Itu godaannya gede banget. Jadi nggak cuma kamu ya, kakak juga alamin. Tapi karena kakak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya ibadah yang terbaik buat Tuhan, ya kakak harus bisa lawan. Dan kakak bersyukur banget ketika gereja udah offline lagi. Kalau kesini kan mau nggak mau kita harus pakai baju yang bagus, ya kan, menghormati Tuhan dengan segala yang punya kita terbaik kita kasih gitu. Bener-bener fokus ngeliatin hamba Tuhan yang khotbah. Nyanyi bareng, dengerin live musik gitu kan. Itu beda banget perasaannya. Jadi, tapi kita harus belajar untuk bisa kendaliin itu semua. Dan waktu untuk atau kesempatan untuk belajar yang paling bagus itu, ya pada saat online itu adik-adik. Bener-bener diuji, kita mungkin seorang diri di kamar, yang lihat kita cuma Tuhan doang. Nah itu kita benar-benar diuji. Benar gak sih hati kita ini sangat mengasihi Tuhan atau enggak gitu. Dari sikap ibadah kita.
Nah, tapi ini juga berlaku buat yang online, ya. Online kan sekarang, yang offline, yang di gereja. Ini kan sekarang kursinya kan jauh-jauh tuh adik-adik ya, 1,5 meter kurang lebih ya, antara depan, belakang, kanan, kiri. Kesempatan kita untuk buka handphone itu lebih gede jadinya. Karena kan nggak ada sebelah, kalau sebelah mungkin langsung disikut. Matiin handphonenya gitu kan. Ini enggak. Dan jumlah diaken yang mengawasi kursi-kursi juga nggak sebanyak dulu. Jadi umpet-umpetan deh, ambil handphone. Bahkan kakak kan bertugas nih di counter sekolah minggu ya. Itu kan perhatiin jemaat-jemaat yang masuk ke dalam. Itu banyak banget yang nggak bawa Alkitab loh adik-adik. Mereka cuma mengandalkan handphone doang. Ya, handphone atau gadget memang oke ya, secara teknologi ya, membantu orang-orang yang matanya minus parah. Yang kalau lihat teks Alkitab itu harus buka kacamata karena saking buramnya gitu. Membantu itu satu, yang kedua membantu percepatan mencari kitab. Kalau kita malas baca Alkitab di rumah kan pusing tuh. Markus di mana ya? Habis Markus pindah ke Nahum. Waduh, nah itu di mana itu? Itu kitab yang sangat jarang dibuka, itu susah banget nyarinya gitu kan. Pak Pendeta Handoyo Santoso udah beres membahas itu ayat, kita masih belum ketemu gitu kan, malu sama kanan kiri gitu. Kita mikir kalau dengan gadget bisa memudahkan itu semua. Nah, itu tuh cara-cara yang kita mau, ya kan? Bukan yang Tuhan mau, yang kita mau. Ya kita nggak akan dapat berkat, yang ada malah seperti yang si Uza alamin, yang Daud alamin. Niatnya mau membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, melalui ibadah kita, tapi nggak nyampe. Karena kita menghadirkan Tuhannya bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan cara kita. Gitu loh adik-adik. Ya, kakak ini matanya udah parah. Ini gede-gede nih, ya, di printnya gede-gede. Supaya bisa bacain buat kalian. Tanpa kakak harus begini. Buka kacamata, tutup kacamata, sambil baca ribet, nanti malah salah-salah, ya kan? Gitu. Jadi kamu kebayang dong kalau kakak ke umum bawa Alkitab, udah gede pun masih susah bacanya, harus buka kacamata. Tapi kakak lakuin itu semua kenapa? Karena kakak mau persiapannya sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kakak. Gitu. Ya, ada pengorbanan, tapi Tuhan lihat itu semua, adik-adik, Tuhan nggak diem, Tuhan pasti berkati kita. Kita baca Ulangan 10 ayat 8. Nah, ini kehendak Tuhan bagi Daud. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Jadi yang harus angkut itu adalah suku Lewi. Ya, harus suku Lewi yang angkut, nggak boleh orang lain. Terus ngangkutnya nggak bisa dinaikin ke kereta. Itu kan gampangnya aja. Gampangnya lah. Kita ngangkut capek, Bo. Kita naikin kereta aja, beres. Ya, praktis lah. Hidup tuh, teknologi tuh buat kita bikin makin praktis hidupnya gitu. Jangan dibuat susah gitu kan. Mungkin orang mikirnya begitu. Tapi ternyata Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan tuh maunya kita benar-benar taat sama Dia. Ya. Nah, setelah Daud belajar dan perbaikan sikapnya, kita baca di 2 Samuel 6 ayat 11-19. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan,
Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu yang memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan alam semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Kalau kita baca, repot ya, setiap 6 langkah persembahan, setiap 6 langkah persembahan gitu. Kenapa enggak di istilahnya tuh dirapel, dikumpulin dulu semuanya, terus sampai ujung baru 6 kali berapa gitu. 6 langkah kali berapa kali berhenti gitu. Kenapa enggak gitu aja? Ya itu kan maunya kita lagi, ya kan. Kalau sekarang Daud ini udah benar-benar belajar. Pokoknya aku menurutin maunya Tuhan aja. Mau itu menurut pemikiran kita, menurut hati kita, merepotkan, nggak praktis gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan seneng gitu. Terus kita harus ingat yang ulangan tadi, Daud bilang, aku tuh senang dekat sama Tuhan. Jadi benar-benar persiapannya itu harus sesuai sama maunya Tuhan. Gitu. Dan kamu lihat ya, tadi kamu baca juga, rumahnya Obed-Edom diberkatin, ya kan. Terus begitu Daud sampai masuk ke dalam kota Daud atau Yerusalem, itu juga semua bangsa Israel diberkati. Luar biasa kan? Kalau kita nurut Tuhan, kita diberkati adik-adik. Tapi kalau kita ngatur Tuhan, ya udahlah, madesulah, masa depan suram lah kalau kita ngatur Tuhan. Ya kan? Ingatlah bahwa kita ini anak, dia bapak. Masa ada anak ngatur orang tua? Ya sih? Ya nggak sih? Iya. Nah, sekarang ayat terakhir sekaligus ayat emas kita. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, itulah ayat Tuhan. Jadi kakak mau bilang, kamu mau jalanin hidup kamu yang penuh tantangan ini dengan penuh kemenangan? Segera hadirkan Tuhan di dalam hidupmu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Jangan ditunda, karena tantangan kita itu juga enggak menunda. Mereka selalu ada di depan kita sampai kita selesaikan. Mau kamu tidur dulu kek, mau kamu tamasya dulu kek, itu masih di situ. Kalau kamu nggak kelarin ya itu akan terus di situ. Kamu mau menunda besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ulang tahun berikutnya, tetap tantangan itu ada di situ. Jadi nggak akan kemana-mana dia sampai kamu hadapi. Nah supaya nggak pusing, nggak repot, nggak segala macam yang jelek-jelek kamu pikirin, kamu butuh Tuhan dan kamu butuh sekarang. Ya, ingat ya, sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Materaikan dalam hati pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami juga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai lingkungan yang besar yaitu komunitas kami. Bapa di surga, kami mau menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau terlibat dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Segala keputusan kami, segala pikiran kami, semua ada Tuhan di dalamnya. Dan kami juga mau belajar
untuk mengalahkan kedagingan kami. Kami mau lebih kecil sehingga Engkau dapat lebih besar dalam kehidupan kami. Kami mau menuruti segala teguran firman-Mu, karena itulah yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan kami pasti diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati kedua orang tua kami, seluruh keluarga kami, seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang lain di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Ya. Adik-adik berarti sudah, kalau udah ketemu kita berarti udah selesai nih Kak dengan firman-nya nih Kak. Betul, baru saja selesai mendengarkan firman dari Kak Ricci tadi ya Kak. Iya, nah kita juga hari ini kita mau aktivitas untuk menguji adik-adik Kak. Ingatan adik-adik tadi. Ya, dan menyimak Kak firman hari ini. Iya. Ya, yang dibawakan oleh Kak Ricci nih Kak ya. Betul. Ya. Tentang tabut ya Kak ya. Tabut perjanjian yang dipindahkan oleh Daud. Iya. Ya, tabut perjanjian berarti, tabut Tuhan itu berarti kehadiran Tuhan dalam hidup kita ya Kak. Betul. Dalam setiap hati anak-anak Tuhan ya Kak ya. Betul. Nah, Ya. pertanyaannya nggak jauh dari firman Tuhan hari ini. Iya, dan bahannya pun juga ya sekitar yang tadi Kak Ricci bawa-bawain juga ya Kak ya. Iya. Ayat-ayatnya, Betul. terus kitabnya apa aja. Nah, kita mau Ya. mainnya apa nih Kak? Kita mau main kuis kayak biasa Kak. Kuis Pertanyaan aja kayak ya biasa. kan? Nanti adik-adik tinggal jawab pertanyaannya, gitu Jawab kan? pertanyaannya. Terus di bawahnya itu selalu ada minta ayatnya di mana. Ya, betul. Itu Jadi ya Kak ya. kita harus ada buktinya dong Kak. Ini Betul. pertanyaannya apa? Jawabannya di sini, ada ayatnya di sini ya Kak ya. Betul. Jadi kita kasih berapa pertanyaan Kak? Kita 5 ada pertanyaan. 5 karena ada ayat jadi 10 pertanyaan ya Kak ya. Oh enggak, pertanyaan cuma 5, jawabannya Ya. 10. Betul, betul. Pertanyaannya 5, jawabannya 10. Iya. Wah, betul ya Kak ya. Betul. Kalian bisa lihat di download linknya ada di description box ya Kak ya. Silakan kalian download di pertanyaannya di description box dan jangan lupa untuk menjawab dan kita cari 5 orang pemenang. 5 orang pemenang yang paling cepat dan paling benar. Ya, benar dan cepat. Iya. Ya. Oke, Oke. itu aja Kak ya. Kita tunggu ya Kak ya. Kita tunggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.